Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Palu Gada yang kedua. Jadi sudah 2 minggu jalan vlog Palu Gada. Cute, cute Palu Gada. Jadi apa itu Cute Palu Gada? Cute Palu Gada ini nama toko ya teman-teman. Silahkan kepoin aja. Di Shopee ada, di TikTok ada, di Tokopedia ada kalau nggak salah. Jadi ini adalah toko bukan punya saya. Jadi si segmen ini setiap Rabu saya upload jam 19.30 insya Allah. Itu reality show akan toko ini. Dan toko ini tuh bukan punya saya tapi punya seakan-akan klien saya. Jadi saya mencoba menjadi konsultannya beliau. Beliau yang punya toko diskusi sama saya 1 minggu 1 jam. 1 jam per minggu. Dan beliau nggak bayar, cuman saya jadiin konten gitu. Jadi ini reality show, ini seru banget sih. Di saya juga seru, padahal saya cuma punya slot 1 minggu 1 jam ya. Karena lebih dari itu kerjaan saya yang lain jadi terbengkalai dan sebagainya. Cuman saya jadi mikirin juga, ya seru aja lah karena tertantang untuk bisa ngebangkitin si eh, mau apa ya, menerbangkan si Cute Palu Gada ini. Jadi ini seru reality show antara klien toko online dan konsultan toko online ke saya. Oke, harapannya satu jelas teman-teman jadi belajar belajar secara secara menarik ya, secara seru karena ada alur ceritanya. Terus yang kedua tujuannya ya si kliennya bisa tokonya bisa naik. Yang ketiga kedepannya siapa tahu saya bisa dapat duit dari memberikan jasa konsultan ini. Oke, lanjut. Jadi minggu lalu yang terjadi. Jadi minggu lalu adalah vlog pertama. Saya menyarankan ke yang punya itu untuk benerin dulu pricingnya. Jadi alhamdulillah udah insyaf. Jadi belum dibenerin semua karena memang impossible ngebenerin semua pricing pakai yang benar, pakai cost structure yang benar memang nggak mungkin. Apalagi ini masih Superman, apalagi belum ada produk yang betul-betul laku. Jadi setidaknya udah insyaf dulu. Jadi hitungannya sudah ada. Ini ternyata si Cute Polgada ini ada sekitar berapa produk nih? Ada 55 produk, 55 produk nih. 66 sampai ke bawah 55 produk ternyata. Dan dari semuanya kalau pakai cost structure yang benar, diskon maksimal nih, diskon maksimal 20%. Ini harga yang diinput di Shopee ya atau di TikTok ya atau di marketplace. Dikurangi 20%, terus ada harga coret, lalu kurangi admin, dikurangi gaji. Ini beliau menulisnya 5%. Lalu dikurangi operasional harian untuk lakban, untuk kontrakan dan sebagainya 10%. Lalu dikurangi marketing 20%. Lalu dikurangi HPP-nya sehingga semuanya ketemu minus teman-teman. Nih minus semua. Jadi net profitnya minus semua kalau pakai cost structure yang benar. Pakai marketingnya 20%, pakai operasionalnya 10%, gajinya 5% dan seterusnya. Jadi ini minus semua. Beliau sudah insyaf, cuman ya kalau untuk ngeganti memang nggak langsung sekaligus ya. Jadi setidaknya paling minimal tahu dulu bahwa kita ada pricingnya udah bener atau belum. Karena untuk menggapainya memang apa ya, memang nggak mudah. Nggak mungkin kita misalkan jualan langsung mahal-mahal. Ini pasti mahal, pasti mahal. Apalagi belum mungkin kalau ngitung PPN ya, pasti mahal dan itu mungkin akan berat untuk dijualan online. Jadi pelan-pelan. Tapi yang paling penting sekali lagi, yang penting sudah tahu bahwa ada pricing yang benar. Lalu yang kedua ada pertanyaan dari viewers di komen, alhamdulillah benar Kang katanya 800.000 si profit bersihnya. Itu semua marketplace ya. Dan ini saya pegang Shopee-nya aja. Jadi saya start dari Shopee-nya aja karena kami cuma punya waktu 1 jam per minggu. Eh, Berat kalau misalkan ngubek ngubek marketplace yang lain. Lagian juga saya expertise-nya di Shopee, di TikTok saya masih struggling banget, di Tokopedia saya main santai banget, di Lazada ya lumayan oke. Cuman ya saat ini fokusnya ke Shopee dulu. Jadi ini penjualan seller centernya aja 628.000 30 hari sebelumnya. Jadi katanya menurut yang punya itu untuk semua marketplace 800.000 itu untuk semua marketplace dan belum dikurangi gaji dirinya sendiri, belum dikurangi gaji dirinya sendiri. Nah, bisa lihat ini 608.000 berarti ke semua marketplace ya dikali dikali katakanlah sama semua ya kasih 4 2.400.000 2.400.000 oh ya begitulah. Tapi praduga saya sih profitnya kurang dari 800.000 ya, tapi mungkin cash in-nya ya, cash in ya karena beda. Misalkan saya belanja
pulpen nih, misalkan belanja pulpen bulan ini, lalu terjual bulan ini. Kalau cash in-nya kan katakanlah pulpennya harganya 100.000, HPP-nya 20.000. Jadi cash in-nya bulan ini dan profitnya bulan ini sama karena belinya bulan ini, jual bulan ini. Cash in-nya 80.000 karena 100.000 dikurangi 20.000, profitnya juga 80.000 karena 100.000 dikurangi 20.000. Tapi kalau saya belinya bulan ini, si pulpen ini 20.000, tapi terjualnya bulan depan, profitnya tetap sama 80.000, 100.000 dikurangi 20.000, tapi cash in-nya jadi 100.000 karena di kala itu saya nggak beli kan, karena belinya di minggu lalu atau di bulan lalu. Ya begitulah, ini repot lagi, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Jadi goals pertama dari si mbaknya pengen toko sehat dari penalti. Jadi ini qadarullah kena penalti, dapat 2 penalti, dan dia tersandungnya itu di chat sama di eh, ini nilai nih, nilai penilaian. Nilai penilaian di bawah 4,5. Ini artinya nggak masuk spesifikasi si star seller ya. Nah, ini gimana mau sehat kalau nggak ada yang order, nggak ada yang chat, karena ini sepi banget yang chatnya. Ini ada yang chat nih kemarin, ya si mbaknya nggak ngebales. Ya sudah nggak apa-apa, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tapi memang sepi banget chatnya sepi banget nih. Senin, hari Senin dua, hari Jumat satu dua tiga empat, cuma empatnya sepi banget. Sekarang gimana mau ngedongkrak si angka tersebut kalau misalkan yang chat sama yang ordernya sepi? Ya udah, saya sarankan teknik yang agak abu-abu, yaitu lakukan aja fake chat. Ini bukan fake order, jadi fake chat ya. Suruh temannya, saudaranya, ibunya, si adeknya, kakaknya untuk ngechat ke toko tersebut untuk dibalas cepat supaya ngedongkrak persentase chatnya. Lalu untuk orderan ya jelas kita akan langsung ubah si marketing strateginya, marketing strategi untuk si toko ini. Oke, mudah-mudahan si tokonya segera sehat. Nah, marketing strateginya apa? Yang saya lihat itu masalah besarnya itu belum product market fit. Jadi belum ketemu best seller. Best seller itu apa? Best seller itu saya mendefinisikannya satu per hari. Ini definisi kita bisa beda-beda ya. Jadi menurut saya yang masuk best seller itu adalah satu pieces terjual per hari minimal. Itu udah termasuk best seller. Dan si mbaknya ini belum, si cute palu gada ini belum mencapai ke sana. Kita lihat nih, kita lihat performa produk. Kita kita lihat 30 hari terakhir nih. 30 hari terakhir produk pesanan yang dikirim yang paling laku pun cuma 4 pieces. Jadi belum satu satu pieces per hari. Jadi belum ketemu eh, best sellernya. Jadi belum product market fit, alias ya masih nggak laku. Nah, caranya gimana? Ada dua cara secara umum. Ini masalah produk berarti kan ya, yaitu push. Jadi dari 55 produk ini, saya nanya si mbaknya, menurut mbak yang paling kira-kira bisa kita onboardingin jadi apa? Jadi best seller setidaknya satu per hari secara feeling aja tanpa harus lihat data dulu, karena feeling owner itu feeling founder suatu bisnis itu ya sangat perlu dipertimbangkan, dan biar cepat juga keputusannya daripada harus dicek datanya satu-satu dan seterusnya. Saat itu saya tanya aja feelingnya apa, saya pilih tiga, kata saya bilang tiganya ini ketemu tiga produk, jadinya fokus ketiga ini untuk dijadikan best seller, untuk dijadikan satu order per hari. Jadi itu fokus ketiga tersebut, sama yang pool tetap dilanjutkan. Pool itu apa? R&D-nya. Jadi si mbaknya ini kayaknya hobi banget deh nyari barang untuk dijual, karena terbukti dari 55 barang ini dia udah nyari segitu banyak dan belum belum ketemu best seller, belum ada yang ketemu laris manis, dan tetap masih jualan gitu. Kalau saya mungkin udah segini banyak udah nyerah nih jualan ini. Udah langsung pivot atau jadi ya udah stop untuk jualan kosmetik. Tapi sih mbaknya masih masih bertahan dengan 55 produk, dan mencari terus. Jadi tetap itu dilanjutkan sampai mencari mana yang betul-betul bisa product market fit. Jadi teorinya gini teman-teman. Ini misalkan ada produk diurutin dari yang terlaris sampai ke yang nggak terlaris ya, A, B, C, D, F, G, H, I, J dan seterusnya. Ini adalah salesnya. Dan secara umum itu di bisnis itu kayak gini dia. Jadi yang pertama tuh terlaris itu dibanding yang ke 10 terlaris itu memang jauh. Ini namanya teori the long tail. Jadi ini ada head ya, ini head yang ke kiri ini, dan ini ada tail. Tapi ada lagi satu lagi, kalau panjang banget produknya banyak, the long tail namanya. The long tail itu ada bukunya, itu bukunya cukup
cukup membuka saya ada strategi the long tail yang ya jadi panjang deh. Nah, kalau misalkan semua produknya di atas semua itu impossible, itu impossible, nggak mungkin semuanya di atas, laris manis semuanya tuh nggak mungkin. Tapi kalau misalkan ini semuanya produknya di bawah ya nggak laku ya ini terbuktilah si Cute Palogada ini di sini dan kami berharapnya si fokus 3 dan pool yang R&D melanjutkan ini menemukan setidaknya 3 yang baru untuk ngangkat jadi bestseller. Jadi ketemu si head ini, head namanya. Jadi ada 3 bestseller ini dan nanti kalau ini udah ketemu setidaknya satu order per hari aja. Pelan-pelan nanti kita yang ke D, E, F, G, H, I, J-nya akan ke dongkrak kok. Pelan-pelan kita akan mencari produk secara naturalnya memang gitu. Akan terdongkrak jadi produk komplementer. Misalkan contoh gampangnya ini ya, warung pulsa, warung pulsa. Produk terlaris apa ya? Tentu pulsa internet, pulsa pulsa SMS. Masih ada nggak ya? Pulsa lah, pulsa atau PPOB dan seterusnya. Tapi dia jual juga casing, jual juga ini. Itu barang-barang yang komplementer terhadap pengguna pembeli pulsa. Itu ikut kedongkrak juga, walaupun ya nggak sebeseller sih pulsa. Tapi mereka simpan display-display tersebut. Oke, lalu selanjutnya ada hal-hal teknis yang perlu dilakukan oleh Cute Palugada ini. Pertama naikkan produk ya, ini luar biasa sih mbaknya ternyata nggak tahu ada fitur naikkan produk. Nah itulah pentingnya punya orang untuk bertanya teman-teman yang lebih berpengalaman. Kenapa? Karena kita kadang blind spot ya, blind spot kita itu kita nggak tahu ya namanya blind spot ya kita nggak tahu dan kita bisa dicerahkan blind spot itu kalau kita ngobrol sama orang dua arah, eh, ngobrol sama konsultan, termasuk kayak kasusnya Simba ini ngobrol sama saya sebagai konsultan, dia sebagai klien, saya sebagai konsultan, menunjukkan blind spotnya dia, karena saya lebih berpengalaman, kalau saya lebih berpengalaman daripada beliau. Sebenarnya nggak harus bayar kok. Jadi dengan teman yang lebih berpengalaman juga kan sama membukakan mata batin blind spot. Jadi ini saya kaget juga ternyata si Mbak nggak tahu ada fitur naikkan produk. Meskipun saya pribadi tidak merasa si naikkan produk ini terlalu efektif buat toko saya. Cuman ya kenapa enggak? Karena ini gratis. Jadi dan si Mbaknya nggak tahu. Wah sayang sekali. Lalu saya merekomendasikan flash sale toko saya di Submit. Apalagi mau likuidasi produk-produk yang jelek. Tadi kan ada 55, kita akan fokus ke 3. Nah, 3 ini diapain belum tahu karena waktunya nggak sempat. Saya bebas, bukan saya bebas kan ya, ya terserah Simbanya mau diapain. Cuman kami nggak sempat membahas itu di minggu ini. eh itu flash sale toko saya perlu dihajar karena lagi sesuatu banget. Lalu likuidasi yang jelek. Mau lewat flash sale toko saya atau obrol diskon atau beli gratis satu apa terserah yang jelas likuidasi yang jelek sehingga setidaknya jadi punya cash untuk apa untuk iklan kek atau untuk R&D produk baru kek dan seterusnya. Lalu yang terakhir saya menyarankan untuk misi penjual ya teman-teman. Jadi misi penjual ini gratis. Nah di sini ada misi penjual. Ini gratis, fitur ini sayang banget kalau nggak dilakukan. Karena ini gratis. Sederhana itu sih. Lalu ada pertanyaan waktu itu ingat banget. Eh, Kang, itu ada toko di sana yang misi penjualnya nggak dilakukan kok, tapi laris manis saja. Ya alhamdulillah. Tapi masalahnya sih toko ini, si toko Kit Palogara ini kan nggak laris laris aja. Jadi sih kenapa enggak si misi penjual ini dilakukan? Wow, 13 menit sampai 14 menit. eh karena lumayan susah memadatkan yang terjadi dalam 15. Saya harapannya 10 menit. Terakhir, saya minta tolong ke teman-teman dengan kasus si Cute Palugada ini kan beliau ini mayoritas dari Shopee ke Shopee ya. Jadi reseller sih lebih ke reseller. Dia ternyata nyetok barangnya. Jadi lebih ke Shopee, supply-nya di Shopee, jualannya juga di Shopee dan di MP lain. Nah ini berhasil nggak sih? Karena saya belum dengar success story-nya yang dropship Shopee ke Shopee saat ini ya. Dulu sih ada. Tapi saat ini Shopee ke Shopee saya belum dengar success story-nya. Yang sekarang saya dengar ya dari website Cina ke Shopee, dari Jack Mall misalkan ke Shopee atau dari apa lagi? Bineka ya, Bineka mahal, Jack Mall yang murah ya. Ya itulah, tolong teman-teman yang jago dropship, jago reseller, yang paling realistis tuh dari platform mana ke Shopee ya. Atau nyari manual dari website, cari supplier manual website, jadi via WhatsApp, terus beli kita nyetok, terus jual di Shopee, jadi si orang yang nggak jualan juga di Shopee, atau gimana? Tolong di-share ya teman-teman. Oke, sekian aja, sudah 15 menit, kurang dikit.
Terima kasih banyak yang nonton sampai akhir. Tolong komen dong biar saya tahu ada yang nonton sampai akhir karena eh saya excited banget sama vlog ini dan jadinya banyak ngomong gitu padahal harapan saya 10 menit. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.